The way to do a great job is to love your job. Benar, hari ini yang akan kita bahas adalah Apple. Tergantung dari usia Anda, apakah Anda masih mengenal merek Apple atau tidak. Dulu sekali sebelum Apple mengeluarkan produknya iPod Shuffle, Apple selalu ingin berkuasa di dunia komputer. Jika sejarah berjalan sedikit berbeda, mungkin yang ada di meja kerja Anda sekarang adalah sebuah Mac, bukan sebuah kotak CPU yang dijalankan dengan Windows. Komputer dengan Macintosh merubah dunia. Sebelum hadirnya Macintosh, komputer sangat mengandalkan matematika, rumit dan sulit untuk dipahami oleh orang awam. Anda harus memahami rumus-rumus, paham-paham yang berbaris-baris untuk mengoperasikan sebuah komputer. Kemudian muncullah Macintosh pada tahun 1984 yang sangat intuitif dan sahabat. Anda cukup menyalakannya dan seulas wajah tersenyum pun muncul. Jika Anda mengetik satu kata atau satu kalimat dengan font Times New Roman, maka seperti itulah yang akan tampil di layar. Layaknya sebuah kertas putih dengan tulisan teks berwarna hitam. Untuk pertama kalinya komputer itu bekerja dengan cara yang masuk di akal. Kemajuan Mac dibanding pesaingnya IBM PC merupakan lompatan yang luar biasa. Bahkan seorang Bill Gates pun menyadarinya ketika pertama kali melihat kotak Macintosh. Macintosh segera meraup 20% pangsa pasar di dunia komputer Amerika Serikat. Tampaknya pada zaman itu akan memunculkan tren baru di dunia komputer. Sebelum beranjak lebih jauh, kita kembali lagi kepada tahun pertama, siapa perintis dan di tahun berapa. Apple didirikan pada tahun 1976 di Santa Clara Valley, California oleh Steve Wozniak dan Steve Jobs yang bertemu pada tahun 1973 di garasi salah seorang teman mereka. Wozniak yang 4 tahun lebih tua dari Jobs telah lulus dari SMA, tapi pasangan ini langsung cocok. Wozniak sudah menjadi jenius dalam hal teknis sejak kanak-kanak. Karena tidak sanggup membeli suku cadang, dia mendesain komputer dalam angan-angannya, menggambar lebih dari 50 variasi ketika lulus SMA. Jobs mengatasi kelemahannya dalam pengetahuan teknik dengan keterampilannya untuk mendapatkan apa saja. Chip komputer bekas, barang-barang selundupan, bahkan pekerjaan di Hewlett-Packard dan Atari setelah lulus. Wozniak kuliah di Berkeley, Jobs kuliah di Reed College di Portland, Oregon. Kampus itu memiliki sebuah fokus budaya tandingan di mana dia menjadi seorang fruitarian, mempelajari filosofi timur, bahkan menolak untuk mandi. Wozniak mendapatkan pekerjaan yang bagus di Hewlett-Packard atau yang lebih dikenal dengan XP. Sedangkan Jobs dengan susah payah mendapatkan pekerjaan di perusahaan Atari yang berkecimpung di dunia video game. Kantor antara Wozniak dan Jobs sangat dekat sehingga mereka mengisi waktu senggangnya dengan membuat sebuah games yang berjudul Breakout. Mereka berdua juga tergabung dalam klub komputer yang bernama Homebrew dan sering mengadakan pertemuan di mana teman-teman tahu nggak? Benar, mereka sering mengadakan pertemuan di garasi rumah seorang temannya. Homebrew dibentuk setelah diciptakannya komputer pribadi pertama, Altair, yang dimuat dalam majalah Popular Electronics pada tahun 1975. Sampul dari majalah itu juga yang mendorong seorang Bill Gates dan Paul Allen untuk segera mendirikan perusahaan yang sekarang dikenal dengan nama Microsoft. Perusahaan Microsoft membuat perangkat lunak untuk komputer Altair yang kita ketahui merupakan komputer yang diciptakan oleh Wozniak dan Jobs pertama kali. Membangun komputernya sendiri yang pertama-tama ditawarkannya pada Hewlett-Packard atau HP. Ketika mereka menolak, dia menunjukkan komputer itu pada Homebrew Club dan Jobs pun langsung melihat potensi luar biasa bila bermitra bisnis dengan Wozniak. Mereka kemudian mendirikan perusahaan kecilnya pada tahun 1976 dan kemudian menamainya dengan Apple. Jobs pada kala itu berusia 21 tahun dan Wozniak berusia 26 tahun. Teman-teman gimana yang lagi menonton? Ada nggak yang lagi umur 21 dan 26 tahun? Apa nih yang teman-teman kerjain? Yang pastinya di dalam garasi ya. Menurut Michael S. Malone yang menulis kisah terperinci tentang perkembangan Apple, Infinite Loop, How the World Most Instantly Great Computer Company Went Insane, Aurum Pers 1999. Seorang
seorang programmer bernama Jeff Raskin yang pertama kali mengunjungi Xerox pada musim panas 1973. Dia bergabung dengan Apple pada tahun 1977 dan karena terilhami oleh apa yang dilihatnya di Xerox, meletakkan landasan untuk merancang Macintosh. Menurut Mellon, Raskin juga mencoba sebuah versi embrio dari internet di Xerox. Setelah gagal mencoba sebuah mesin bernama Lisa, sebuah produk yang baik namun terlalu mahal seharga $12.000 AS bagi pasar bisnis kecil dan rumah tangga yang menjadi sasaran penjualan Apple. Jadi sebelum meluncurkan sebuah Macintosh, Apple perusahaannya juga pernah meluncurkan Lisa namun gagal ya teman-teman ya. Jadi Apple itu juga punya cerita gagalnya teman-teman. Buat teman-teman yang lagi nge-branding, jangan takut gagal. Meluncurkan Macintosh pada 1984 dengan iklan yang ditayangkan di sela-sela pertandingan Super Bowl. Iklan yang disutradarai oleh sutradara film Blade Runner Ridley Scott yang memakan biaya hingga $500.000 AS. Ini menampilkan seorang wanita berlari di tengah sebuah dunia masa depan yang opresif. Dalam iklan itu, sebuah figur Big Brother mengendalikan khalayak yang tidak lagi dapat berpikir melalui sebuah layar raksasa. Seperti video yang ditayangkan barusan. Video tersebut merupakan iklan pertamanya Apple. Sebuah merek dan sebuah filosofi Apple segera tiba. Seperti katanya Steve Jobs, produknya gila-gilaan hebatnya. Mungkin yang bisa kita ambil di moto seorang Steve Jobs, yaitu kita sebagai pemilik brand atau pemilik produk harus lebih percaya diri ketika mempromosikan atau membuat sebuah produk. Kalau tidak kita yang percaya diri, tidak mungkin audiens ataupun target market kita bakal percaya dengan kita ataupun brand kita. Mungkin itu yang bisa saya tangkap di moto seorang Steve Jobs, yaitu gila-gilaan hebatnya di produk mereka. Sebegitu percaya diri seorang Steve Jobs akan perusahaan dan produknya. Menurut teman-teman gimana nih? Jangan lupa di komen nih. Jobs sendiri selalu tampil sebagai wirausahawan karismatik, kini menikmati status dewanya dalam industri komputer. Namun beberapa keputusannya patut dipertanyakan. Dia menegaskan bahwa Macintosh harus diluncurkan dengan memori yang jauh lebih sedikit dari yang seharusnya untuk dapat bekerja dengan baik. Dan komputer itu tidak memiliki hard disk, yang berarti para penggunanya harus selamanya memasukkan floppy disk. Komputer yang kekuatannya dicekal dan tidak semurah yang diharapkan ini dilihat banyak orang sebagai sebuah kemewahan yang tidak perlu. Berbeda dengan para pesaingnya dari keluarga IBM. IBM memang terkadang membosankan tapi terus berkembang. Macintosh kemudian tidak sanggup memenuhi tuntutan bisnis. Sebagai sebuah perusahaan, Apple berada dalam transisi. Para karyawan Apple memasang bendera bajak laut di atap kantor pusat mereka untuk menunjukkan pemberontakan mereka terhadap hegemoni korporasi. Semangat pemberontakan yang kelak akan menggerogoti strategi perusahaan untuk berkembang. Steve Wozniak kemudian kehilangan minat untuk mengembangkan Apple dan memutuskan untuk mengundurkan diri, kemudian menjadi guru komputer pada tahun 1985. Jobs kemudian juga mengundurkan diri dari perusahaan Apple pada September 1985. Setelah berulang kali bertikai dengan Mike Markula dan CEO Apple pada kala itu, yaitu John Sculley. Ini menunjukkan angin-anginan dari kepribadian seorang Jobs yang biasa terkenal dengan karismanya untuk menaklukkan hati setiap orang. Jobs lantas memulai sebuah perusahaan komputer baru yang dinamainya dengan Next Software. Tanpa Jobs, idealismenya, perfeksionismenya, dan karismanya yang begitu kuat sampai-sampai digambarkan sebagai medan pendistorsi realitas Apple. Apple pun terpuruk, terbelah antara tuntutan komersial untuk terus tumbuh dan idealisme yang masih berjalan di kalangan para insinyurnya. Dan IBM tidak hilang begitu saja. Justru kebalikannya, karena mesin-mesin IBM dibuat dari suku cadang yang mudah diperoleh, tiba-tiba ada banyak versi tiruannya klon di pasaran. Kebanyakan menggunakan sistem operasi Mac-DOS buatan Microsoft yang dilisensi pada mereka oleh perusahaan yang baru dibangun oleh Bill Gates. Sebaliknya, Apple memilih untuk menjaga rapat-rapat rahasia mereka, mengunci kotak komputer Macintosh baru dengan skrup yang hanya dapat dibuka sekali.
dengan peralatan khusus dari Apple. Apple ingin membuat semuanya secara in-house, dari mulai perangkat keras, sistem operasi, bahkan juga perangkat lunaknya. Mulai menarik teman-teman. Pada tahun 1985, Bill Gates menawarkan bantuan kepada Apple dengan menuliskan secarik memo dan mengirimkannya kepada perusahaan tersebut. Isi dari memo tersebut menawarkan Apple untuk melisensi teknologi mereka. Gates berminat untuk membentuk sebuah aliansi yang menguntungkan kedua pihak. Berkali-kali Dewan Direksi mengadakan rapat untuk membahas kemungkinan melisensi teknologi mereka. Selalu saja mereka tenggelam dalam politik internal. Jadi kesepakatan dengan Microsoft pun tidak pernah terjadi. Pangsa pasar Apple jatuh 20% pada tahun 1987 menjadi kurang dari 4% pada tahun 1997, 10 tahun kemudian. Sepanjang kurun waktu itu pernah ada beberapa kesempatan untuk menjual bisnis pada Sun Microsystem atau bermitra dengan pendatang baru seperti Sony. Tapi Dewan Direksi Apple tidak sanggup menyerahkan kemandirian perusahaan mereka. Microsoft kemudian meluncurkan Windows, sebuah versi interface pengguna tunjuk dan klik yang sama sekali tidak anggun tapi terus-menerus diperhalus. Apple mencoba untuk melakukan gugatan hukum yang akhirnya gagal. Sementara itu Apple mengalami beberapa hambatan produksi, termasuk salah satunya laptop PowerBook yang cenderung mudah terbakar. Personal digital assistant Apple Newton yang menjadi tumpuan harapan Presiden Scully pada 1993 malah gagal di pasaran. Para pecinta Apple tetap menjaga kepercayaan mereka, tapi nyaris tidak ada pelanggan baru yang mau mencintai atau menjadi pecinta fanatik Apple. Pada tahun 1997, Apple merugi hampir 1 miliar dolar AS. Setelah beberapa kali pergantian CEO, perusahaan Apple mau tidak mau kembali menghubungi seorang Steve Jobs. Steve Jobs yang pada kala itu sangat sukses di dunia animasi, yang mungkin teman-teman pernah dengar ya ketika menonton film-film animasi. Apakah nama perusahaan tersebut? Ayo, yang tahu komen dong di kolom komentar. Benar sekali, perusahaan tersebut bernama Pixar. Akhirnya Steve Jobs menghasilkan 1 miliar dolar AS dalam bentuk kepemilikan saham dan berusaha membuat perangkat lunak Next laku dijual di pasaran, tapi tidak terlalu sukses. Pada tahun 1996, Apple membeli perusahaan Next senilai 400 juta dolar AS yang memberi mereka sistem operasi baru yang dirancang tim Jobs dan layanan Jobs sebagai konsultan yang bekerja setengah hari dalam seminggu. Industri komputer dihebohkan dengan gosip bahwa Jobs menginginkan kembali jabatan lamanya. Gosip yang disangkal Jobs, mereka ingin saya menjadi semacam Superman, kata seorang Steve Jobs pada kala itu di Business Week 1998. Mereka selalu mencoba untuk menyedot saya kembali ke perusahaan Apple. Namun saya tidak berminat untuk mengurus Apple komputer, tutup seorang Steve Jobs pada tahun 1998 ketika beliau fokus di Pixar. Sepertinya kali ini apa yang diucapkan seorang Steve Jobs dan tindakannya tidak berbanding sama atau bahkan sebaliknya. Steve Jobs kemudian comeback ke perusahaan Apple sebagai CEO interim. Tahu nggak teman-teman, ketika Steve Jobs kembali lagi, beliau digaji berapa? Beliau hanya digaji 1 dolar AS, yang kemudian sampai detik ini, sampai hari ini menjadi sebuah cerita yang melegenda di perusahaan Apple. Kembalinya Steve Jobs di Next Software, dia mengumpulkan semua tim visionernya. 5 diantaranya menyeberang ke Apple bersamanya, termasuk Jonathan Ive, desain industrial, Avi Tevanian, perangkat lunak, dan John Rubinstein di perangkat keras. Penampilan publik pertama Jobs sebagai pendiri dan CEO yang pulang kandang ke Apple adalah di Macworld Expo di Boston pada Agustus 1997. Ini peristiwa yang patut dikenang dalam pidato keynote-nya. Jobs menyayangkan gambar siapa lagi kalau bukan Bill Gates pada sebuah layar raksasa. Sementara beberapa khalayak tercengang dan menyoraki. Jobs memberitahu para hadirin, kita harus melepas pandangan bahwa agar Apple menang, Microsoft itu harus kalah.
Era persaingan antara Microsoft dan Apple telah usai, itu menurut saya, kata seorang Steve Jobs. Jobs memangkas lini produknya menjadi hanya 3 model komputer, membalikan kerugian 740 juta dolar AS pada kuartal pertama menjadi laba 30 juta dolar AS pada kuartal ketiga. Jobs kemudian membuat aliansi dengan Microsoft dan Microsoft kemudian membuat versi Mac dari perangkat lunaknya dan bersama tim barunya. Jobs mulai membuat rangkaian produk terbaru dan produk andalannya pada kala itu adalah iMac, sebuah versi kontemporer dari Macintosh. Mungkin produk ini tidak terlalu maju secara teknologi, namun tampilannya sama sekali berbeda dari komputer lain. Sebuah desain terpadu yang menyatukan layar dan prosesor dalam sebuah cangkang berwarna pastel, tembus pandang dan berbentuk organis. Produk ini ditawarkan sebagai alat koneksi ke internet dan pusat hiburan pribadi. Sekali lagi, Jobs berhasil mengubah sebuah komoditi menjadi sebuah objek yang wajib dimiliki setiap orang. Luar biasa. Penjualannya pun melesat dan membawa Apple meraup laba 601 juta dolar AS pada tahun 1999. Jobs kemudian menelusuri visi portal hiburan dengan versi layar datar di iMac, menawarkan DVD benar pada penggunanya. Pada kala itu merupakan sebuah revolusioner. Laptop layar lebar dan yang paling laris pemutar musik pribadi iPod. Jobs awalnya mengembangkan perangkat lunak musik iTunes yang memudahkan pengaturan database lagu. Kemudian dia menyadari bahwa perangkat lunak itu membutuhkan sebuah pemutar musik portable untuk mengiringinya. 9 bulan kemudian, dalam sebuah program dadakan yang mengingatkan kita pada pengembangan Walkman pertama Sony, mereka memamerkan iPod pertama kalinya pada November 2001. Beberapa orang mengkritik harganya $399 AS untuk model paling sederhana, tapi tampilan iPod yang asik dan desainnya yang ramah membuatnya mendapatkan status wajib punya. Alat ini langsung laris di tengah para pengguna baru, lalu dipasarkan massal pada tahun 2003 ketika menjadi sebuah hadiah Natal wajib. Terbentuklah sebuah dunia podi yang mengunduh koleksi lagu mereka dan menyimpannya di hard drive pemutar MP3 mereka. Apple pada kala itu berhasil menjual 30 juta unit iPod. Luar biasa teman-teman. Permintaan atas iPod ini memberikan sumbangan yang sangat luar biasa pada omset Apple, mencapai 21 juta dolar AS pada tahun 2006. Pada Juni 2003, Apple akhirnya berhasil merapatkan jurang antara teknologi dan harga dalam produk komputer pribadinya. Jobs meluncurkan lini G5, sebuah mesin bertenaga rancangan Jonathan Ive yang dijual dalam kotak aluminium yang indah. Tapi perangkat keras bukan lagi menjadi permainan utamanya yang disebut Jobs gaya hidup digital. Kini menjadi modus operasi Apple, meliputi musik, gambar digital, dan video rumahan yang diintegrasi ke dalam sebuah subprogram yang saling melengkapi, termasuk iMovie, iTunes, iPhoto, iDVD, dan GarageBand, sebuah synthesizer musik digital. Semua sangat mudah digunakan dan terintegrasi. Jobs kemudian juga menawarkan iTunes versi Windows. Dan tahukah teman-teman produk besar apa yang akan diluncurkan pada tahun 2007? Ya, benar sekali, iPhone teman-teman. Diluncurkan oleh Steve Jobs pada tahun 2007. Sepertinya tidak perlu kita cerita lagi, sudah pasti iPhone merebut hati para fanboy Apple. Sebuah kombinasi antara telepon multifungsi dan iPod yang dikawinkan menjadi sebuah iPhone. Luar biasa teman-teman. Tingkat penjualannya sampai mencapai 60 juta dolar AS pada tahun 2010. Dan mungkin sampai detik ini, video ini tayang di 2024, Apple sudah growth berkali-kali lipat ya teman-teman ya. Apple mungkin tidak lagi mencoba untuk mendominasi dunia ketika mulai merger dengan Microsoft. Tapi mau kita cerita apa? Mereka tetap menjadi yang terbaik di dunia. Hanya dengan fokus di satu hal, yaitu inovasi dalam produk Apple.